Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Bertemu lagi kita pada Renungan Bulan Kitab Suci Nasional di hari Senin tanggal 23 September 2024. Di sini saya akan membacakan renungan mengenai Lukas bab 8 ayat 16 sampai 16. Untuk itu marilah kita siapkan hati untuk memulai renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat dan karunia-Mu kami dapat berkumpul lagi, dapat mendengarkan kembali sabda-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kiranya sabda-Mu pada hari ini dapat menguatkan iman kita dan memberikan jalan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh kami ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasrat kami, setiap perkataan dan tindakan kami, dengan meneladan Santo Fransiskus Xaverius dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda, Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah sekarang kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Ada sebuah kisah, orang-orang di kampung sangat terkesan dengan keluarga Pak Roni yang begitu rukun dan murah hati. Bapak dan Ibu Roni suka membantu tetangganya bila ada kebutuhan, membantu bila ada yang sakit, membantu beberapa anak yang kurang mampu untuk dapat sekolah, dan membantu ibu-ibu latihan memasak dan menjahit. Para tetangga juga kagum karena keluarga Pak Roni sangat rukun. Hubungan bapak, ibu, dan anak-anak terbuka dan gembira. Maka tidak heran bila beberapa tetangga meniru keluarga itu dan menjadi lebih gembira dalam keluarganya. Yang menarik lagi adalah bila bapak dan ibu Roni dipuji, mereka selalu mengatakan terima kasih, dan semua ini juga atas jasa para bapak ibu tetangga. Keluarga Pak Roni diterima dengan baik oleh tetangga karena murah hati dan rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Dalam Injil kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan perumpamaan pelita. Yesus mengatakan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan, tetapi menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalamnya melihat cahayanya.
Itulah kiranya yang dilakukan keluarga Pak Roni di tengah tetangganya. Keluarga Pak Roni mencoba hidup baik, hidup rukun dengan tetangga, rukun dengan keluarga, dan bersikap dermawan kepada tetangga yang membutuhkan. Keluarga Pak Roni seperti pelita yang bernyala, sehingga orang-orang lain melihatnya dan terdampak oleh sinar pelita itu. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak merasa malu berbuat seperti yang dilakukan Pak Roni. Kita tidak mengakui bahwa kita pengikut Yesus. Kita tidak mau terlihat bahwa kita berbuat baik. Kita takut menjadi sombong dan menunjukkan kebaikan kita. Rasa malu dan ketakutan menjadi sombong atau ditolak itu memang normal dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita sering menutup diri. Namun, menutup diri itu oleh Tuhan Yesus dianggap kurang tepat karena pelita kita atau tindakan baik kita boleh diketahui orang lain dan berdampak baik kepada orang lain. Yang mungkin perlu kita jaga itu adalah tetap rendah hati dan bukan menyombongkan diri seakan-akan kita yang paling hebat. Kalau demikian, kita pasti dimusuhi orang lain. Menjadi pelita bagi banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Banyak orang hidup lebih baik dan diselamatkan. Marilah, mulai saat ini kita menyalakan pelita hidup kita sehingga orang lain dan melihatnya terbantu untuk berkembang dan memuji Tuhan. Semoga dalam Injil kita dan renungan kita pada hari ini, kita tetap rendah hati meskipun banyak orang kagum dengan apa yang kita lakukan. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil kita sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami telah berkenan Engkau mendengarkan sabda yang Kau berikan hari ini. Ya Bapa, kiranya sabdamu hari ini membuat kami menjadi pribadi yang semakin rendah hati, tidak menyombongkan diri, dan kami berani menyalakan pelita kami, baik untuk keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, dan dimanapun kami berada. Ya Bapa, kiranya renungan pada hari ini dapat menyadarkan kami pula agar kami tidak sering bersikap acuh tak acuh dan menyombongkan diri. Marilah kita satukan doa kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa sumber cahaya abadi dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Engkau telah memancarkan terang-Mu bagi dunia. Semoga berkat misteri kudus yang kami rayakan ini, kami senantiasa memancarkan sinar cahaya-Mu bagi sesama, agar semakin banyak orang melihat jalan menuju ke surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga kami pada hari ini bekerja dengan giat untuk memuliakan Dikau dan membantu sesama kami. Semoga kami lebih humanis dan penuh kasih, seperti Engkau telah mengasihi kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.